Sapi tak dulang buah-buahan. Apa meneh caraku mencintaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani muda itu keren, petani muda itu kaya. Oke, selamat pagi sahabat tani, sahabat ternak dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kabar Anda saat ini baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kesempatan di pagi hari ini kita tidak akan membahas tentang tentang tanaman yang saya tanam, tanaman cabai atau tanaman yang lainnya. Akan tetapi sahabat tani akan saya ajak untuk membahas tentang penyakit pada hewan yang saat ini baru meresahkan dari semua peternak, yaitu penyakit mulut dan kuku pada hewan kaki belah ataukah yang disingkat dengan penyakit PMK. Sebelum kita pembahasan tentang penyakit PMK, jangan lupa like dan juga subscribe, komentar di video yang saya akan bagikan pada kesempatan di pagi hari ini. Oke sahabat tani ternak dimanapun Anda berada, yang saat ini punya ternak ataukah memelihara sapi dan juga kambing dan lain sebagainya, bila belum terkena penyakit PMK, patut bersyukur, patut berbahagia. Akan tapi juga perlu kewaspadaannya, selalu menjaga kebersihan, berikan vitamin kepada hewan peliharaannya, dan jangan lupa selalu menyemprot desinfektan di lingkungan sekitar kandang, di kandang, dan juga di areal peternakan yang kita untuk budidayakan. Karena apa? Karena penyakit PMK ini, virus ini penyebarannya sangat cepat sekali, perlu adanya kewaspadaannya, dan juga jangan sekali-kali kita berkunjung di kandang ataukah di lokasi yang terkena penyakit virus PMK ini tanpa kita memberikan antiseptik ataukah juga dengan mengganti baju yang kita gunakan di saat kita berkunjung di daerah ataukah di kandang-kandang sapi yang terkena virus PMK. Karena salah satu penyebaran terjadinya wabah PMK itu sendiri, kita lindungi dari sapi-sapi kita, jangan sampai sapi kita, hewan peliharaan kita terkena virus PMK. Karena apa? Karena virus PMK ini adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti bagi para peternak, sungguh luar biasa untuk penanganannya. Dan pada kesempatan di pagi hari ini, sahabat tani ternak akan saya ajak untuk merawat daripada sapi-sapi saya yang sebagian itu terkena virus PMK. Dan alhamdulillah setelah kita rawat beberapa hari yang lalu sudah mulai membaik. Yang tadinya tidak mau makan, akhirnya sapi kita sudah mau untuk memakan walaupun sedikit. Akan tetapi kondisi saat ini sudah berangsur-angsur membaik. Saya akan berbagi cerita pengalaman saya untuk penanganan dari sapi yang terkena PMK. Yang jelas untuk kita merawat sapi PMK butuh ketelatenan dan kesabaran, dan jangan kita panik. Walaupun di beberapa daerah, beberapa lokasi kita sering mendengar angka kematian di sapi yang terkena PMK itu juga lumayan besar, lumayan banyak. Di wilayah saya saja satu RW itu kurang lebih sekitar 10-an ekor sapi sudah mati di kandang, dan ada puluhan ekor juga yang disembelih
menyelamatkan dari si hewan itu akhirnya disembelih awal. Jadi yang pertama untuk sapi yang terkena virus PMK, kalau kita punya beberapa ekor, alangkah baiknya kita pisahkan antara yang sapi yang sehat dengan yang tidak sehat untuk mempermudah masa penyembuhan dari sapi yang terkena virus PMK itu. Kemudian berikan vitamin, kemudian kita dalam pemberian makanan, jikalau sapi itu tidak mau untuk makan, paksakan untuk dikasih makan dengan cara mungkin kalau di sini diloloh. Nah, diloloh agar apa? Karena virus PMK itu yang saat ini belum ada obatnya. Itu adalah virus yang mana virus itu bisa hilang dengan cara diperangi ataukah dengan cara kekebalan imun sapi itu sendiri, yang pada intinya bagaimana imun kekebalan tubuh si sapi itu semakin membaik. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan suplai makanan. Karena kondisi mulut sapi itu sakit, kemudian nafsu makan sapi juga berkurang, akhirnya bahkan ada yang tidak makan. Kalau kita tidak paksakan untuk meloloh dari sapi yang terkena itu, akhirnya sumber makanan yang seharusnya masuk ke dalam perut sapi itu tidak akan masuk. Nah, untuk itu sahabat tani akan saya ajak bagaimana cara untuk merawat dari sapi-sapi kita yang terkena infeksi PMK. Ada tips untuk kita merawat dari sapi yang terkena virus PMK. Selalu jaga kebersihan lingkungan kandang, selalu jaga kebersihan dari sapi itu sendiri. Kemudian kalau kita punya tempat yang agak luas, pisahkan antara sapi yang sehat dengan yang tidak sehat. Kemudian yang selanjutnya selalu semprot sapi kemudian kandang dengan desinfektan yang mungkin bisa sahabat tani dapatkan di mungkin toko peternakan atau toko pertanian. Kalau seandainya memang tidak ada desinfektan yang kita mau beli, ataukah karena sebuah alasan mungkin tidak ada barang ataukah tidak ada uang, mungkin dengan bisa menggunakan sesuatu yang ada di alam ini. Contohnya air dari rendaman tembakau, kemudian juga bisa kita menggunakan air dari rebusan suruh, dan masih banyak lagi mungkin daun kelor dan lain sebagainya. Yang penting bagaimana caranya kita mengendalikan virus itu dan juga bakteri itu biar tidak berkembang di areal sekitar kandang kita. Kalau sapi kita tidak mau makan, paksakan untuk memasukkan makanan ke dalam perut sapi. Dengan cara apa? Mungkin dengan cara diloloh. Berikan gizi atau makanan yang bergizi. Kita bisa memberikan jamu-jamuan ataukah yang lain, mungkin vitamin. Yang mana yang saya lakukan itu pemberian jamuan yang untuk sapinya. Oke sahabat tani dimanapun Anda berada, ini di depan ini sudah kita persiapkan bahan-bahan yang mau kita gunakan untuk merawat sapi kita yang baru sakit. Nah, ini adalah tadi kita sudah merebus dari empon-empon yang kita tanam sendiri, kita campur dengan beberapa bahan yang lain. Ini ada kecap dan juga ada jeruk nipis, dan ini juga ada sitrun ya, asam sitrat. Nah, ini juga ada. Kemudian ini juga ada madu, kebetulan ini madu dari hasil ternakan kita sendiri, jadi ini tidak beli. Kemudian ini juga ada jamu-jamu yang kita buat beberapa hari yang lalu, kita masukkan ke dalam kulkas. Nah, ini kan
yang ada di sini itu empon-empon termasuk jahe, kunir, kunyit, kemudian ada daun sirih, nah, kemudian ada apa lagi ya, butrawali. Jadi empon-empon yang kita tanam, kita parut, kita rebus dengan air 1 liter. Nah, kita buat 3 gelas karena yang mau kita berikan ini 3 gelas. Nah, langsung saja. Kemudian kita masing-masing kita kasih madu. Kemudian kita kasih jeruk nipis. Ini untuk meringankan rasa sakit di area mulutnya. Jadi kita perbanyak vitamin C-nya. Dan kita tambah. Ini juga sama kandungannya yang di sini. Cuma kita buat beberapa hari yang lalu, sisa kita masukkan ke dalam kulkas, kemudian kita aduk dan nanti bisa kita minumkan ke dalam sapinya. Kita akan pakai bumbung ya. Oke, setelah itu kita akan berikan jamu yang sudah kita buat tadi. Pakai bumbung ya. Nah, oke sahabat tani, kita beri makan makanan yang tentunya harus lunak, lembut, berasa manis. Ini ada pepaya, ada pisang, ini ada singkong yang sudah kita kupas. Jadi dia akan merasa senang, nyaman. Nah, ini kita kasih buah pepaya. Nah, semacam ini. Ini juga ada pisangnya. Ini ada ketelanya. Jadi kalau lewat samping ini tidak menggigit, tidak kena gigi karena samping itu tidak ada giginya. Harus dipaksakan kita kasih makan. Jadi semacam ini. Samping sampai masuk ke dalam. Yang penting harus ada makanan yang masuk ke dalam perut si sapinya itu sendiri. Bersihkan di areal sekitar mulut, hidung ini yang mengelupas. Ini harus kita bersihkan ini dengan air suruh ya, yang kita rebus biar mengurangi rasa sakit dari sapi yang terkena PMK. Ini nah, luka-luka ini bisa dilihat enggak? Ini semacam ini. Dia kalau mengunyah akan terasa sakit. Kita bersihkan. Setelah itu kita akan spray, semprot di hidung,
terus kemudian di sekitar mulut ini saya pakai produk HPAI yang kita kasih tambah air. Nah ini dia agak sakit, agak perih, tapi enggak apa-apa, biar cepat sembuh. Sekitar lipatan kaki ini juga kita semprot, ini juga sakit ini. Setelah itu nanti kita akan bersihkan kandangnya. Oke sahabat tani, dimanapun Anda berada, demikian tadi kegiatan aktivitas yang saya lakukan di peternakan saya yang saat ini baru kita proses perawatan sapi yang terkena virus PMK. Mudah-mudahan aktivitas video tutorial perawatan sapi yang terkena PMK ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi dari sahabat tani, sahabat ternak dimanapun Anda berada. Sebelum saya akhiri video saya, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar di video saya. Untuk sahabat tani yang saat ini punya sapi peliharaan yang terkena wabah PMK, jangan panik, tetap sabar, tetap kita rawat. Mudah-mudahan badai PMK ini cepat berlalu. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.